grup B ada Denmark, ada Finland, ada Belgia dan ada Rusia. Ya. Ya, orang bisa mengatakan ini bukan grup neraka dibandingkan dengan grup F. Ya. Tetapi saya lihat juga bahwa setiap tim yang ada di sini memiliki kelebihan masing-masing, ciri khas masing-masing kan. Nah, Denmark, Bung. Ya. Dynamite. Wah, Anda pernah lihat Denmark zaman Laudrup? Di Euro 92 saya liput. 92 itu waktu itu mereka sebenarnya tidak lolos, Bung ya? Tidak lolos, ganti Yugoslavia kan. Nah, Yugoslavia lagi karena bermasalah sebelum perang. bermasalah. Iya. Mereka masuk Itu jadi ketiban duren runtuh. dan mereka juara, Bung. Dan saya lagi kenapa, Bung? Saya nggak bisa ngomong nih, mau menangis kok saya mau ngomong itu. Mereka kalahin di final Jerman. Jerman, Bung. Aduh, itu yang lebih diunggul, Jerman yang sangat diunggulkan loh. Jerman yang sangat diunggulkan karena sebelumnya di Italia mereka di Italia kan mereka juara 3. juara Piala Dunia juga 90 juara. 90 juara dunia. Juara Dunia di 92 2 tahun kemudian kalah. disikat sama. Dan ada Belanda juga yang mereka lewat kan. Lawan Belanda juga kan. Denmark luar biasa Denmark ini. Sudah lawan Belanda mereka hajar di semifinal. Di final mereka hajar Jerman. Belanda juara bertahan. Euro kan? Di 88. Jadi memang ini tim Laudrup. Ini adalah Laudrup saudara luar biasa. Pada waktu itu emang Dynamite. Ya. Brazilnya Eropa, macam-macam lah. Macam-macam julukan. Iya, Anda tahu kan penjaga gawangnya kan? Michael dan sebagainya. Anaknya sekarang ya, ganti anaknya yang ganti sekarang kan bapaknya. Bawa juara FA. FA kan, Bu? Kemarin? Iya, kalahin Chelsea kan 1-0. Dan dia lakukan penyelamatan yang luar biasa. Betul. Jadi memang layak jadi penjaga nomor 1, Bung. Dan mereka bisa menjadi ancaman berbahaya kalau bicara situ. Situ ada Belgia kan? Siapa pelatihnya, Bung, sekarang? Si Holmjun Kasper Holmjun kalau nggak salah. Holmjun Kasper. Dia bilang apa? Ini tim kami tidak takut melawan tim siapapun dengan tim seperti ini. Kemarin mereka menahan Jerman 1-1. Main di Jerman. Jerman bikin gol duluan, Neuhaus baru dibalas sama Poulsen. Mereka punya pemain Poulsen. Nah, Poulsen ini bermain di RB Leipzig di Bundesliga. Jadi memang pelihara anak macan di Jerman. Banyak pemain Denmark yang bermain di Jerman, di Inggris juga. Di Inggris banyak. Dan ingat mereka masih punya motor yang sangat kuat kan. Eriksen di sana. Christian Eriksen. Bawa Inter kalau kita lihat belakang, bagaimana kondisi belakang? Belakang kan ada dari Jair. Milan, ada Simon. Iya, Simon Jair Milan. Ada Simon Jair, iya kan? Itu pemain yang sulit untuk kita bisa ini. Aduh. Kemudian ada di Chelsea kalau masih ingat, Boy, itu ada Christensen. Anders Christensen. Yang kemarin ganti Thiago Silva keluar. Iya. Orang pikir kan ini bisa kalah nih. Iya. Lawan City. Ternyata dia bermain luar biasa sama Rudiger di belakang. Jadi nggak ada pengaruh juga Silva keluar. Ini yang datang dari Denmark dan sebenarnya Chelsea memang membeli dia tuh memang luar biasa. Bagus. Dan dia hampir dibuang loh zaman Lampard. Rudiger juga hampir dibuang. Hampir kalau perlu semua mau dibuang sama dia. Kante kan agak frustrasi juga. Iya, betul. Hampir mau diambil sama Antonio Conte. Udah lo ke Inter Milan aja ikut gua kan. Iya, betul, Bung. Tapi untung di Januari datang Tuchel untuk selamatkan dia. Jadi kalau bicara itu luar biasa. Christensen ini terselamatkan dengan Tuchel. Oke, Bung, ini kalau saya lihat di line up ini, memang Denmark 4-3-3, ya kan? Ya. Ada Simon Jair tadi di tengah bersama Christensen, lalu ada Delaney, pemain Dortmund. Thomas Delaney, bagus sekali, Bung. Bagus. Ini pemain yang tidak tergantikan di Dortmund. Iya. Eriksen diberikan kebebasan mungkin. Untuk berkreasi. Anda melihat Eriksen ini peran sentralnya seperti apa, Bung? Pengaruhnya buat tim apa? Oh jelas, sangat berpengaruh, bukan ini. Sangat berpengaruh. Kalau tanpa Eriksen saya pikir ini sulit. Iya. Tanpa Eriksen sulit. Mereka mengalahkan Inggris di Wembley loh. Nations Cup. Jadi ini saya bilang ini pemain yang pengaruhnya luar biasa terhadap tim. Karena apa? Satu-satunya yang bisa mengatur serangan Denmark itu hanya ada di kaki atau di pundak si Eriksen. Tidak ada pemain Denmark lain. Delaney ini bagus tapi tidak bisa seperti dia kan. Akan bermain bisa mengatur. Dia kan pemain yang punya visi yang jelas sekali. Punya visi yang jelas. Umpan yang terukur. Bola mati. Wah bagus, tembakan bebas. Corner kick, ambil semua corner kick pasti semua dari dia. Kiri kanan corner kick pasti dia. Nah, lini penyerangnya, Bung, ada Win, Braithwaite, Poulsen. Anda melihat? Poulsen yang bagus sama Braithwaite kan di Barca Braithwaite, tapi kan jarang mendapat kesempatan main. Tapi Poulsen ini kemarin membuat gol ke gawang Jerman. Ini pemain dan lagi-lagi Poulsen ini kan bermain di Leipzig. Lagi-lagi dia yang menjadi masalah saya pikir untuk berbahaya. Cuma memang semua aliran bola kreator yang ada di sana ada di Eriksen.
Jadi wajar kalau Eriksen ini pasti akan dimatikan. Siapapun menghadapi Denmark, pasti Denmark. Jadi jantungnya tim ini adalah di Eriksen. Dia yang mengilat bola untuk memberikan passing akurat ke depan. Iya. Ke sayap, ball pass, semua. true pass. Iya. Bola-bolanya. Penalti dari dia. Sepak pojok dari dia. Jadi semua dari dia, Bang. Jadi ya, agak mengherankan buat saya. Agak mengherankan buat saya kenapa Spurs melepas pemain ini ya. Itu jawaban mengherankan. Dan dia datang ke Inter juara. Oke. Bung, kita ke Belgia nih. Belgia, ini dia Bung. Nomor 1 peringkat FIFA. Luar biasa. Apa yang Anda mau katakan tentang Belgia? Tidak ada yang menduga sama sekali bahwa mereka begitu cepat untuk bisa naik sampai di peringkat ke-1. Tapi di Piala Dunia 2018 sudah kelihatan ketika mereka bisa menembus sampai sejauh semifinal. Dan mereka bisa mengalahkan Brasil di fase knockout. Jadi saya pikir ini tim, walaupun mereka susah payah melawan Jepang, tapi kalau bilang apa yang Anda bisa melihat, mereka akan semua pemain di semua lini sama. Merata di semua lini. Semua kalau bisa dilihat. Iya. Tidak ada seperti Belgia namanya. Mungkin dia kalau bisa disamain sama seperti Prancis, sama seperti Portugal. Iya. 3 tim di Eropa yang punya kedalaman skuad yang paling bagus, saya lihat cuma 3 ini. Terbukti perjalanan kualifikasi mereka nyari sempurna, Bung. Luar biasa kalau bisa dilihat ini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi dia wajar untuk berada di peringkat atas. Jadi kelemahannya apa, Bung? Kalau Anda melihat ada titik lemah dari ini. Mungkin tim-tim lain seperti Denmark melihat celah dari Belgia. Kalau kita bisa melihat mungkin tidak ada celah. Enggak ada kelemahan sama sekali. Hanya kelengahan mereka aja yang membuat mereka itu bisa kalah. Itu semua datang dari diri mereka sendiri. Kalau melihat dari starting 11 sangat bagus. Di bawah Mister Thibaut Courtois. Anda bisa melihat Thomas Müller sana, Toby Alderweireld. Vermaelen ya? Iya, Vermaelen sana juga. Vertonghen. Semua kan pemain-pemain yang bagus. Punya pengalaman dan berkualitas main di. Iya, Axel Witsel di tengah, Joris Tillmans yang kemarin bikin gol di Piala FA lawan Chelsea. Ini apa kurangnya? Bagus mereka. Tim yang memang sangat merata, belum ada Kevin De Bruyne. Itu udah nggak usah digomongin. Udah pasti. Eriksennya dari kan? Itu ada di dia udah pasti. Semua bola ada di dia. Iya. Dia akan mengendalikan permainan di Kevin De Bruyne. Waktu kemarin dia dihajar sama Rudiger di final, itu pelatih Belgia udah gede-gedekan itu, Bung. Dan ini bukan tidak mungkin dia tidak akan bermain di pertandingan pertama. Iya kan? Wah, itu bahaya juga buat Belgia. Depannya, Bung? Depannya kan bomber Inter Milan. Lukaku udah pasti. Penyerang dari Napoli. Eden Hazard ada sana tuh. Ada Chris Mertens. Mau apa lagi yang kurang di sana? Ya kan? Kalau mau tamu-tamu masih ada mungkin banyak lagi. Pemain dari Atletico Madrid. Nah, apalagi yang kurang? Yannick Carrasco. Kalau Benteke masuk masih lebih Benteke dari situ. Masih bisa ikut di sana. Jadi bagaimana? Eden Hazard jangan lupa. Kalau ada Hazard, ada adiknya juga Torgen Hazard yang bermain di Dortmund. Semua. Ada lagi Bung Boy, Michy Batshuayi. Iya kan? Pernah main di Chelsea, Bung ya? Iya. Nah, ada lagi Bung Boy, Divock Origi. Ya kan? Origi Liverpool. Jadi bagaimana tim ini? Coba Anda ada 7 striker, bagaimana nggak pusing? Ya, Roberto Martinez berpikir siapa gue? Pasti Lukaku yang ada depan. Lukaku, Dries Mertens pasti akan masuk di situ. Sama Eden Hazard. 3 itu kalau 4-3-3 kan? Iya. Di tengah Joris Tillmans, KDB, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, udah 3 itu udah bisa bermain. Jadi benar-benar setan merah sekali. Iya, itu yang bisa melihat. Cuma yang membuat itu mental mereka, mental juara. Mereka kan di Eropa nggak pernah juara. Itu Bung. Mungkin yang saya tanya itu Bung sebenarnya. Mental mereka yang saya ingin singgung tuh masalah mereka tadi. Hebat. Mereka non teknis itu Bung. Mereka tuh hebat, tetapi tidak punya mental yang kuat. Lihat di Piala Dunia, di penyisian kan Inggris kalah, Boy. 2018 1-0 kan. Dan mereka tidak pernah kalah di grup. Betul. Menang terus sampai semifinal selesai. Nggak bisa menang lawan Prancis. Jadi mereka pernah berjaya di Piala Eropa tuh ketika menjadi tuan rumah, Bung ya? Tahun 72 mereka tuan rumah tapi juaranya Jerman. Tapi mereka pernah ke final tahun 80 lawan Jerman. Ya, itu zamannya siapa? Wilmots, Eric Gerrits, ya kan Rene Paf, kipernya, Jean-Marie Paf main di Munchen saat itu kan, Erwin van den Berg waktu itu mereka masih bermain, tapi kalah lawan Jerman di final, Italia tuan rumah. Jadi ini sekali lagi mental buat mereka. Mereka siap apa enggak? Gitu kan? Dengan materi yang begitu kaya, pelatih yang cukup bagus. Iya. Dan ini berada pada generasi emas mereka kan. Ini generasi emas bagi Belgia.
dari Piala Dunia 2 tahun kemudian di Euro. Iya. Ini kesempatan, gagal di Euro, selesai, habis. Karena generasi berikutnya Generasi udah, iya. kalau di bawahnya bagus oke, tapi Oke. kalau di atasnya nggak berat. 2 tahun lagi mereka akan ke Qatar Iya. Piala Dunia, jadi berat lagi. Bung, Rusia dengan kita singgung sendiri, Rusia dengan Ya. Finland pelengkap penderita Ya atau pelengkap penderita, saya pikir pelengkap penderita. Mungkin Rusia, kalau Finland saya pikir Iya. pasti tersisi dari awal. Rusia masih bisa bikin untuk paling tidak tim ketiga terbaik, ya. Mereka masih Iya. punya pemain berpengalaman, ya, masih seperti Yuri Shirkov masih ada Iya. di sana, Artem Syuba, Iya. jadi pemain yang Cherchesov yang masih bisa bermain di sana. Jadi Iya. ini pemain-pemain yang masih bisa Iya. diandalkan. Jadi juara 3 terbaik mereka bisa ambil dengan harapan mereka bisa mengalahkan Finland. Iya. Kemudian mereka bisa bermain imbang 2 kali. tapi tetap Belgia, Belgia. berperan ataupun Menang peluang 3 untuk menjadi menang juara 3 grup. kali di grup itu dia. Belgia 9 poin. 9 poin. 9 poin. Udah lolos itu, Bung. Udah pasti lolos. Udah pasti lolos juara, Juara grup. Iya dong, dia pasti Baik. juara. Gitu. Oke, kita tinggalkan lagi grup B nih, penonton ataupun sahabat Ropan ya, sahabat Ropan ya. Boleh lah. Sahabat Ropan. Oke, kita ke grup C. Belanda, Ukraina, Austria, North Makedonia. Belanda diunggulkan, Belanda punya histori yang bagus, Belanda punya nama yang luar biasa. Tapi kok sekarang kenapa Bung ya? Apa yang Anda mau katakan tentang Belanda ini, Bung? Aduh, ini naik turunnya prestasi dia. Tidak seperti yang dulu di zaman bagaimana Rinus Michels bisa membawa tim ini juara dan saya bisa menyaksikan mereka juara di Jerman. Woi. Iya. Saat itu wah luar biasa di 88. Iya. Tapi setelah habis era Ruud Gullit, Rijkaard, Koeman, Van Basten selesai nggak ada lagi. Memang ada Dennis Bergkamp muncul kita bisa lihat Iya. tapi Iya. akhirnya sulit untuk bisa bersaing dengan nama-nama yang dulu. Ruziger, Edgar Banyak Davids. iya. Banyak yang muncul, Clarence Seedorf, Seedorf, Clarence Seedorf. iya kan ada Roy Mackay muncul kan, Roy Mackay, Ruud van Nistelrooy dulu kan, Pierre van Hooijdonk, banyak sekali, Van Bommel yang muncul, Van Bommel yang muncul. nggak ada lagi yang ini. Sampai sekarang mereka kalau melihat ini berat, apalagi mereka tidak ada Virgil van Dijk, tidak bisa Iya, bermain, habis di betul. belakang. Siapa Mereka yang memang bisa- oke. Kita kalau kita bahas lini Iya. belakang mereka ya De Ligt sama De Ligt sudah, sama yang dari Inter, Bung. iya De Vrij. De Vrij. Stefan De Vrij itu yang paling kuat memang, dua pemain itu yang paling diandalkan. Tapi kan lebih bagus kalau ada Virgil van Dijk. Iya. Itu ada pengecualian dengan Matthijs De Ligt akan jauh lebih bagus. Iya. Boy. Jadi memang kalau saya lihat agak berat. Apalagi kemarin mereka di pertandingan persahabatan hampir kalah melawan Skotland. Skotlandia, Bung. Ketinggalan terus dari Iya. Scotland. Coba lihat cara bermain Belanda. Aduh. Tidak maaf ada ya. orang bisa- Kita harus katakan Iya. lack of Iya, creativity. orang masih bisa ini bapuk banget nih tim seperti ini gitu loh. Betul. Mereka hanya bisa Hanya mengandalkan seorang Depay, Bung. Iya. Dan dua Yang menonjol dua gol hanya balasan seorang kan Depay. dari Depay. Padahal mereka masih punya Gini Wijnaldum, ya kan, Iya. Frankie De Jong yang main di Barca. Frankie De Jong, ada De Jong juga yang main di Villarreal, Bung. Iya, betul. Tapi kan nggak jalan sama sekali tim ini. Ada Martin De Roon yang pemain yang Iya. bagus juga. Ada pemain yang di MU, Bung, yang jarang dipakai sekarang. Donny van de Beek. Donny van de Beek. Donny van de Beek yang flop di MU, Iya, tapi di Ajax flop. bagus. Iya. Cuma untuk apa dia ke MU lebih banyak cadangan? Ya itu kemudian dan salahnya Koeman bisa meninggalkan tim ini. Kalaupun Koeman nanti dipecat oleh Barca, sayang sekali kan. Lebih baik dia bertahan di tim oranye. Sebelum Iya. datang Frank de Boer, lu masuk di sini. Kalau di oranye bagus, zaman Koeman bagus. Bung, sejak zaman Rinus Michels, ciri khas Belanda adalah ofensif. Ya kan? Ya, Sehingga dari dulu. mereka kemarin 4-4-2 atau 4-3-3. Kemarin lawan Skotlandia ternyata kalau kita perhatikan Frank de Boer Frank de Boer, ya. main 5-3-2, Bung. Bukan pola khas Belanda ya. Tidak kelihatan Belanda benar. Iya. Ya. Iya kan. Belanda kan 4-3-3 tuh paling kencang kalau main. 4-3-3. Iya, itu Belandanya kalau memang mulai. Tapi mungkin dia kenapa dia bisa memainkan seperti itu? Karena Frank de Boer tahu kalau dengan pola 4-3-3 dia bisa kenapa kan bisa kalah. Karena pola itu tidak lagi untuk zaman sekarang tim Itu Belanda dia, itu. karena materi, Bung. Materi itu tidak mendukung dengan pola atau skema seperti itu sehingga dia wajar memainkan dengan 5 gelandang bahkan. Karena dengan itu bisa menahan dan buktinya dengan 5 gelandang aja berkalah, Bu. Lawan Scotland Iya, aja kalah bagaimana? ketinggalan terus. Ketinggalan terus kan. Jadi itu ya bikin apalagi bermain dengan 4-3-3. Saya perhatikan di YouTube gol kedua Skotlandia. Memang kesalahan dari pemain belakang. dan Lambat. kosong dia masuk. Bola kan? crossing seperti itu. Crossing itu masuk, nggak siapa di belakang, nggak ada. Nggak ada The yang Ligt bisa. juga Nggak nggak bisa, mampu, nggak bisa. nggak bisa mengintercept. Sulit. Dan sayapnya Skotlandia juga begitu bebas melakukan crossing. Wah, ini gawat kalau main di Euro seperti begini, Bung. Memang benar posisi, tapi mereka kan diuntungkan dengan posisi di grup mereka. Nah, itu dia, Itu Bung. yang menguntungkan mereka. Coba mereka di grup F, Bung. Grup ada Portugal, Jerman segala sama. Ada atau grup Iya, D bisa. misalnya Atau ada grup A. Inggris. Atau di A aja, nggak usah di A. Di A. Ada Oh. Italia sama Turki. Selesai. Selesai, Bung. Selesai.
Nggak bisa. Karena kan Turki mengalahkan mereka. Jadi buat pendukung Belanda nih kayaknya sih ya Harus harap-harap siap-siap cemas. harus siap-siap untuk kecewa. Siap-siap untuk kecewa. angkat koper nih Benar. kalau permainannya seperti Dan ini. kalau di grup C ini, Mas Boy bisa lihat, dia main pertama sudah berat loh. Ukraina. 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 Iya. Tim asuhan Andrei Shevchenko. Bagus. Iya. Bagus, Bung. Ada Andrei Yarmolenko di sana kan main di West Ham. Itu Iya. kan bagus. Tim yang sangat berat untuk mereka hadapi. Ukraina kalau mereka kalah lawan Ukraina, bisa aja Belanda nggak lolos. Kalau sampai kalah ya, Iya. kalah. Atau katakan draw aja. Bisa nggak lolos, Bung? Bisa nggak lolos? Wah, ini Bisa nggak lolos? aib ini, Bung. Iya. Kalau Bisa sampai nggak Belanda nggak lolos. Aduh, Ini kalau nggak aib lolos, sekali. berat itu. Mungkin hanya Makedonia situ yang paling. Iya. Tapi Makedonia juga Iya. tim yang sangat bagus. Kalahin Jerman kemarin. Iya. Makedonia. Ya. Ya, Nah, jadi sama Ukraina lah di situ dia. sama Ukraina, Bung ya. Iya. Austria? Boleh kuda hitam untuk tim ketiga terbaik Austria. David Iya. Alaba dan kawan-kawan kan di situ ada. Ada David Alaba, David Alaba Bung. di situ kan. Jadi saya pikir Iya, David iya, Alaba. iya, Siapa bagus. lagi, Bung, yang kira-kira yang menjadi penonjol di Austria itu ya? Austria itu Arnautovic kalau tidak salah di situ ya. Mereka punya pemain. Tapi Alaba lebih menonjol. Lebih menonjol kalau di kita situ. bisa melihat. Jadi saya pikir tim ketiga terbaik adalah Austria masih boleh lah. Oke. Tim ketiga terbaik. Gitu. Wah, kita udah bahas 3 grup nih, tapi ya kalau kita habisin semua ya jangan, Bung. Masih ada dong. Masih Berikut, ada. iya, Ini kan simpan masih ada lagi. masih ada berapa hari Masih lagi ada berapa kan? hari, 3 lagi kita berikut next lah kita Ah. bicara. Masih banyak ada Jerman, Portugal, Inggris. Oh, nanti kita Masih bahas bagus-bagus. habis-habisan Prancis, itu. Iya. Buat fans ataupun buat Inggris kita belum bahas, sahabat Inggris. Spanyol Eropa, belum kita bahas. Betul. Wah. Kita baru bahas 3 grupnya. Iya. Kira-kira nih saya bisa simpulkan Iya. untuk grup A tadi kita agak sepakat dengan Italia dan Turki. Ya. Ya kan? Kalaupun yang terbaik bisa Swiss lah. Nah, iya, Swiss. Untuk betul. terbaik, Iya. ya kan? Betul. Grup B udah pasti Belgia Belgia dan Denmark. Denmark. Iya kan? Kalau mau kuda hitam masuk yang terbaik Rusia. Bung. Rusia. Betul. C. Ini make sense? C. Nah, ini Ini yang C rame. nih, Bung. Oke lah kita kasih Belanda lah. Bang. Belanda lah. Belanda lah. Belanda. Oke. Nah, apapun Belanda. itu. Apapun Iya, itu. iya Karena kan. grup ini menguntungkan Iya. buat mereka kan. Iya. Katakan Belanda lah satu. Holland, hup Holland. Hup Holland. Belanda. Belanda? lagi? Siapa lagi? Ukraina, Bung. Ukraina pasti ya. Udah. Ukraina, Austria. Ya tim belum ketiga kita terbaik lah kalau memang Iya. bisa. Kalau bisa. North Makedonia Ya berat. belum lah. Ya baru pertama kali kesian dia lolos tuh. Ada siapa, Bung? Strikernya? Itu yang tua baru Yang tua itu, Bung? Iya, ya, main di Genoa sekarang. Yang main dulu main di Inter. Dulu main di Inter. Main di ya. Inter juga. Iya. Memang agak berat. Agak berat, Goran ya. Pandev namanya. Goran Pandev. Ya masih ingat Goran Pandev. Lincah memang lincah. Iya, ya. masih oke lah. Tapi ya berat lah. Iya, kalau untuk- tapi sudah opa. Oh, udah opa. Opa main. Oke. Oke. Sahabat Ropan, saya serahkan lagi ke Bung Ropan nih untuk gimana nih. Waduh. Yang pasti 3 grup lagi dan kita akan bahas Kita lagi bahas ya. ya, iya. Tapi nggak sekarang loh. Nggak sekarang. Kita Nanti bahas kita- lagi Oke. untuk berikutnya. Jadi Bung Boy terima kasih banyak sudah mampir ke channel Bung Ropan. Ya, ini luar biasa saya bisa mendapat tamu seperti Bung Boy yang kita sudah tanya jawab dengan yang baik ya. Sampai kita akan ketemu pada pembicaraan berikut. Siap, Ya. siap. Untuk 3 grup lagi ya. Iya. Oke, sampai jumpa ya. Ciao. Ciao. Ciao.